kan orang tua yang lain kan ngambil rapor anaknya. Ih, pakai bilang gue nggak sanggup lah, ya nggak jadi dah. Shalom, terima kasih sudah klik video ini. Aku Karen Trivena Priscilla, selamat datang di channel Eiren Ministry. Eiren dalam kata bahasa Yunani, yang artinya adalah damai sejahtera. Kata ini dapat kita temukan beberapa kali dalam Alkitab Perjanjian Baru. Hari ini kita ada dalam program Ini Ceritaku. Dan di sebelah aku sekarang ini adalah seorang kakak yang luar biasa, cerdas, baik hati, dan juga luar biasa. Kuat bisa duduk bersama-sama dengan aku di tempat ini. Sekarang kita mau dengar cerita dari Kak Lilis. Silahkan Kak Lilis. Shalom, perkenalkan nama saya Lilis Altiva Ana. Saya berasal dari Sumatera Utara, khususnya Nias, Pulau Nias, Nias Selatan. Dan saat ini sedang berkuliah di Sekolah Tinggi Teologi AIKAT. Dan mau berbagi kepada teman-teman semua yang mungkin yang berada di rumah bagaimana perjalanan hidup saya memilih untuk menjadi hamba Tuhan dan bersekolah di sekolah keagamaan sekarang. Nah, dari waktu kecil itu saya tidak tinggal dengan ayah dan ibu saya, tetapi tinggal dengan kakek dan nenek saya. Kakek dan nenek saya merupakan orang tua dekat saya daripada orang tua kandung saya. Dan kemudian kakek dan nenek saya dalam perjalanan iman itu sangat berperan penting, di mana kakek saya sebagai bendahara gereja dulu di salah satu gereja suku di Nias, dan nenek saya adalah seorang aktivis gereja juga. Dan kakek saya meninggal ketika tahun 2007. Saat itu saya masih kelas 4 atau kelas 5 SD. Sebagai seorang cucu, otomatis hati saya hancur karena kan yang paling dekat dengan saya adalah kakek dan nenek saya. Jadi itu seperti tidak secara langsung adalah ayah saya sendiri. Dan kemudian tahun 2012 nenek saya menyusul ketika saya kelas 2 SMP, kelas 2 SMP mau menjelang kelas 3, nenek saya meninggal. Dan otomatis ibaratnya separuh hidup saya itu hilang lah, karena kan ya you know lah, ketika tinggal dengan kakek dan nenek itu merupakan hal yang bisa dikatakan sebanding dengan kehilangan orang tua kandung. Dan ketika kakek dan nenek saya meninggal, saya tinggal bersama mama saya. Mama saya tinggal di desa yang berbeda dengan saya. Saya pindah ke rumah mama, dan ketika berada di rumah mama sudah otomatis saya punya adik yang lain kan, tapi karena nggak terlalu dekat sama mereka, sama mama, akhirnya kayak berinteraksi dengan sosok keluarga yang sebenarnya. Walaupun sampai sekarang masih agak canggung, jujur masih agak canggung, tapi ya itulah kehidupan, perlu proses dalam, apalagi proses pendekatan orang tua kandung itu tidak sejak dini, tetapi ketika sudah remaja. Dan bagi seorang remaja sebenarnya itu agak sulit, tapi ya dalam Tuhan pasti bisa. Dan mengenai panggilan hidup, ketika saya kecil, cita-cita saya banyak. Cita-cita saya banyak sekali. Pertama, kalau dulu waktu SD ditanya, Lis, kamu mau cita-citanya jadi apa? Cita-cita saya dari dulu cuma tiga. Pertama adalah dokter, yang kedua adalah menjadi guru, dan yang ketiga adalah pendeta. Kenapa dokter? Alasan saya dulu adalah supaya saya bisa mengobati kakek dan nenek saya ketika mereka sakit, dan supaya mereka usianya lama gitu. Padahal you know lah, kembali lagi kepada kehendak Tuhan. Dan waktu kecil saya senang sekali, alasan saya ingin jadi dokter juga semakin kuat karena waktu kecil kan, waktu Nias habis dilanda gempa, itu kan biasanya banyak tuh yang dokter-dokter yang datang berikan kayak pengobatan gratis. Jadi kayak wow gitu, kayak salut sekali sama mereka kan, kayak
berarti aku harus bisa jadi dokter biar bisa ngobati banyak orang kan yang mengalami sakit. Kemudian ketika selain itu juga yang menguatkan saya pengen sebenarnya jadi dokter adalah waktu kecil kan ada yang dikumpulkan anak-anak kecil semua, itu ada yang jadi mentor, tapi saya lupa, udah lama sekali, mungkin mereka bagian dari program kesehatan. Ada itu istilahnya dokter kecil kan. Nah, diadain lomba menggambar tentang mengenai apalah segala sesuatu yang mengenai kebersihan, dan saya yang terpilih kan, saya terpilih 4 besar atau 3 besar sekitaran seitulah kan. Jadi kami dipanggil di depan kayak bangga sendiri, ternyata aku dilantik jadi kayak dokter kecil, padahal sebenarnya soal itu nggak terlalu kayak hal sederhana, tapi kayak membangkitkan ingin jadi dokter kan dari kecil. Kemudian itu salah satu alasan saya mengapa saya ingin jadi dokter dulunya, tapi sekarang terpupus pupus karena biaya. Pertama karena kendala biaya gede banget kan katanya kalau misalkan soal jadi dokter, dan kemudian karena kakek dan nenek saya sudah nggak ada ya, jadi ya buat apa gitu kan. Alasan motivasi awal kan pengen nyembuhin mereka ketika mereka sakit, tapi karena mereka nggak ada ya siapa lagi kan, walaupun sebenarnya masih ada orang lain, tapi kan the important person in my life is gone away kan, sudah pergi, jadi ya buat apa gitu jadi dokter. Itulah kalau misalkan motivasi cita-citanya itu dilandaskan oleh seseorang. Jadi ketika seseorang sudah pergi, ya cita-cita itu juga pergi, nggak menetap selamanya. Kedua, pengen jadi guru. Cita-cita saya yang kedua dulu pengen jadi guru. Ketika guru di sekolah nanya, "Lis, kamu jadi apa?" Biar cepat-cepat aja, biar nggak terlalu capek mikirnya dulu kan. biar nggak capek mikirnya, jawabnya jadi guru. Karena apa? Saya melihat guru-guru saya di sekolah kayak wow, banyak sekali ilmu yang mereka punya, otak mereka itu kayak penuh dengan ilmu pengetahuan lain zaman sekarang ya. Kalau dulu kan guru masih sentral banget. Nah, ketika lihat mereka, wah, pengen jadi guru dah biar bisa apa kan, bisa transfer ilmu juga ke yang lain, bisa yang bodoh jadi pintar istilahnya dulu. Dan kemudian memang saya rasa banget ke situ kan, itu memang motivasi atas motivasi saya sendiri, bukan karena orang lain lagi. Jadi itu masih tersimpan. Dan yang ketiga adalah jadi pendeta. Kenapa jadi pendeta? Karena dulu waktu kecil selain para dokter relawan yang datang ke Pulau Nias dulu waktu gempa tahun 2005, ada pendeta misionaris kan, pendeta misionaris yang orang bule-bule orang bule yang datang ke Nias. Dan biasanya mereka ngadain KKR kan, KKR pemulihan mungkin untuk anak-anak yang trauma pasca gempa kan. Jadi mereka ngadain KKR, dan tepat mereka ngadain KKR-nya itu di rumah kami, pas di depan rumah kami. Jadi rumah kami itu dipakai oleh para misionaris itu untuk ngadain KKR. Soalnya halaman rumah kami luas kan. Jadi dipakai di situ. Jadi pas di situ kayak lihat mereka kan para bule. Sebenarnya saya lebih kepada misionarisnya sih, pendeta misionaris yang bisa keliling dunia. Jadi itulah mungkin alasan saya dulu belajar bahasa Inggris. Wow. Jadi segala sesuatu perlu ada motivasi dulu untuk bisa belajar kan. Jadi karena lihat mereka bule, dengar mereka ngomong kayak mereka ngomong apa sih, kayak seru aja gitu dengar mereka pakai bahasa Inggris. Kayak ya you know lah, kalau kita dengar bahasa yang asing jadi kayak excited. Oh, ini bukan bahasa Nias, kan juga bukan bahasa Indonesia. Mari kita belajar kayak gitu. Padahal itu masih SD kelas 1-an, tapi kayak udah langsung terbesit kan. Perlu ada faktor eksternal dulu untuk memotivasi diri belajar, dan itulah saya. Dan ketika mereka sedang KKR, ngadain KKR, kan dipanggil satu-satu tuh anak-anak yang SD, anak-anak SD dipisahin dengan yang anak SMP. Jadi anak SD dimajuin duluan, terus kemudian mereka jama-jama kan, maksudnya mereka tumpang tangan ke atas kepala. Jadi saya dalam hati bernajar pengen jadi hamba Tuhan seperti bule itu. Seperti bule itu ya. Iya, seperti pendeta itu ya kan. Baru seperti pendeta itu, karena
lihat mereka excited melayani Tuhan, melihat mereka kayak bisa jamal mengurapi atau menjamu orang, kayak membuat orang lain bisa membuat orang lain nangis, kayak wow, aku harus bisa gitu lah. Karena kan sosialisasi orang bule atau orang misionaris ke orang-orang yang baru mereka kenal kan itu tinggi ya, jiwa sosialisasi mereka tinggi. Nah sedangkan kan aku kan dulunya waktu kecil nakal ya seperti nakal anak-anak. Misalkan kalau karena tinggalnya sama kakek dan nenek, jadi sebenarnya sistem didikan nenek dan kakek saya kan bisa dikatakan otoriter demokrasi. Otoriter demokrasi artinya segala sesuatu gerakan kita itu diatur oleh kakek dan nenek kan. Jadi pergerakan untuk berteman dengan teman-teman pun itu kayak dipilih-pilih. Jangan berteman dengan ini. Jadi kayak oh iya, dulu bahkan waktu kalau misalkan kakek dan nenek saya pergi kerja ke ladang atau lain sebagainya, biasanya kan dititip ke tetangga kan. Anak dititipan, sering dititipin ke tetangga atau saudara karena kan mereka takut kemana-mana kan, lasa-lasa terus. Jadi sering dititipin, jadi kalau misalkan apa segala sesuatu disediain atau apa, jadi yang artinya jadinya jadi sentral kan, kasih sayang mereka sentral ke aku, dan melihat mereka juga overprotective banget, jadi pergerakan untuk bisa berteman itu kayak kecil, terhambat, bukan terhambat juga sih, tapi luas cakupan sosialisasinya jadi sedikit. Nah kemudian saat itu jadinya kurang bisa untuk gimana sih caranya ngambil hati orang, berteman dengan orang lain. Karena nenek saya juga kan dikenal di desa itu, karena mungkin pengaruhku aja, nenek saya dikenal galak banget. Jadi mikir-mikir kalau mau temenan sama Kak Lilis ya, neneknya galak gitu kan. Iya. Nenek saya galak, tapi kakek saya lembut hatinya. Jadi kayak mix gitulah, suami istri beda temperamen tapi disatukan dalam pernikahannya, itu akhirnya langgeng kan. Dan kemudian karena pergerakan pertemanan itu sempit, tidak terlalu luas, jadinya ya sampai di remaja pun, kalau misalkan remaja lain itu udah pada bisa pulang bergadang malam sampai jam 12 atau apa, kalau saya udah di rumah nggak bisa di atas jam 10 malam lewat di atas. Bahkan kalau udah jam 9 malaman itu udah ditanya kamu dari mana kan. Apalagi kalau misalkan tinggal sama kakek nenek, terus ada paman kan, kadang-kadang paman juga tanya kamu dari mana. Diinterogasinya itu kayak betul-betul melakukan dosa banget, padahal cuma pulang jam 9 malam. Ini baru the real anak rumahan gitu ya. Jadi ini the real anak rumahan. Jadi cuman ya itu, jadi kalau misalkan ditanya pernah pulang larut malam banget, nggak pernah. Soalnya ada yang polisinya di rumah, ada polisi di rumah. Nanti diinterogasi dari mana, temenan sama siapa, temenan sama cowok aja pun itu dibatasi. Kalau misalkan di Nias kan sebenarnya ada adatnya kan. Jadi kalau misalkan ketawa sembarang sama cowok, ketawa kenceng banget aja di depan cowok, itu kayak kamu mau kenapa, pamer senyum gitu kan. Oh my god. Jadi kan kita nggak bisa terlalu, makanya dia kan jaga image banget kalau cewek kan. Jadi kayak senyumnya seadanya saja kalau misalkan ketemu orang, jangan ngakak-ngakak kalau misalkan kayak sama temen yang lain. Ya begitulah. Kalau misalkan akhirnya mungkin dari beberapa faktor itu mungkin ya yang akhirnya menjadikan kita jadinya saya jadinya orang yang tidak terlalu ribet untuk mau berteman juga, tidak terlalu memusingkan untuk berteman dengan orang lain. Mereka ada oke, kalau nggak ada juga oke, karena kan memang udah biasa kayak all by myself, with myself and myself gitu. Semua tentang aku ya aku. Kalau misalkan ada yang mau berteman oke, kalau enggak, karena kan memang dari kecil kayak gitu. Kalau misalkan karena pertemanannya kayak overprotective banget, ya jadinya udah terbiasa tidak terganggu dengan adanya atau tidak adanya teman. Tapi pernah waktu kecil saya rindu banget punya teman, sahabat. Kalau teman kan banyak di SD kan, tapi kalau misalkan sahabat kan jarang banget. Nah pas SD ada anak pindahan
dia dari Nias tapi merantaunya udah lama banget, jadi dia baru pulang ke Nias lagi. Pas dia balik, kan aku pengen berteman tuh, kayak pengen sahabatan ke dia kan, jadi aku sempat melanggar aturan di rumah kalau nggak boleh pulang malam dari atas jam 9 atau apa aja. Jadi tinggal di situ kan kayak lama-lama kayak pengen berusaha ngelanggar itu doang. Terus aku udah anggap orang itu sahabat kan, tapi orang itu respon yang aku terima balik, aku nggak dianggap sahabat. Ya ampun, bertepuk sebelah tangan guys. Jadi makanya karena itulah, padahal kan kalau misalkan pengen berusaha nyenangin orang, karena aku tahu kan salah satu faktor yang bisa membuat pertemanan langgeng kan harus kayak setia dari jam keberapa ke keberapa kan, harus bisa nemani. Nah kan aku dulu berusaha laku itu, tapi kan kenapa nggak dianggap gitu kan, kayak nggak dianggap sahabat. Terus pas aku bilang aku bukan sahabat, terus katanya bukan, aku bilang oh teman ya, terus katanya iya cuman temen doang. Makanya sampai sekarang kalau misalkan apa ya, kalau mau ada orang sahabatannya puji Tuhan, kalau nggak mau sahabatan juga puji Tuhan, karena kan ya itu mungkin ya pernah kecewa sama orang yang kita pengen jadiin sahabat tapi nggak nganggap kita sahabat waktu SD. Tapi sekarang pun di saat kuliah sekarang pun pernah ada kayak gitu. Salah satu alasan lain karena pengen terlalu dekat dengan orang lain, karena kan dalam hal faktor biasanya kan ada beberapa teman yang jujur saja, kalau misalkan jangan munafik lah ya, kalau misalkan kalau kita lihat teman kita nggak ada duit pasti nggak ada yang mau dekatin. Iya, realistis aja ya, nggak ada duit nggak ada temen ya, kayak gitu kan. Kan saya kan orangnya bukan pelit, bukan juga hemat, tapi manage uangnya itu mikir-mikir dulu kan. Aku orangnya realistis. Kalau misalkan aku hamburin berapa uang, emang pemasukanku berapa uang. Jadi ya kan, jadi kalau misalkan pengen ngeluarin segala sesuatu, misalkan duit, mikir dulu nih, lu penghasilan berapa. Kalau misalkan ngeluarin 100.000, hari ini kamu bisa dapat berapa, kamu kerja emang. Jadi kan ada duit ada, tapi pengen cari temen yang atau sahabat yang real itu kayak susah gitu kan. Pernah kan pernah di lingkungan kuliah kan, pas awal-awal datang pengen udah kenal orang itu, saya udah kenal dulu kan, tapi orang itu cari teman yang baru. Jadi kan saya pengen dekat lagi kan sama mereka karena kita satu alumni sekolah. Tapi pas mau nanya, kalian mau kemana? Terus mereka jawab mau ke sana kan, otomatis mau ke sana itu warung atau toko atau ke mall lah itu ya, butuh duit kan. Terus aku punya duit sih, tapi mereka nanya dulu, kamu punya duit nggak? Ya Allah, nggak jadi ya, langsung auto tersinggung gitu ya. Jadi pas mereka nanya punya duit nggak, terus bilang nggak ada sih, tapi di ATM belum ambil kan, aku bilang belum ambil. Terus katanya udah deh nggak usah ikut deh. Terus bilang oh ya udah, kalian pergi aja dulu kayak gitu. Jadi makanya sampai sekarang misalkan nggak mau terlalu dekat dengan orang lain, karena aku tahu ada beberapa tipe orang yang fake gitu kan, fake. Kemudian ada beberapa tipe orang yang nggak nganggap kita teman, padahal kita udah nganggap mereka sahabat gitu. Dan ya begitulah, kayak ibaratnya cinta itu kan bisa bertepuk sebelah tangan, tapi sahabatan juga bisa bertepuk sebelah tangan seperti cerita saya. Sedih ya. Jadi kalau misal itu tentang mengenai kenapa tidak kurang terlalu dekat dengan orang lain, karena orangnya netral. Selain netral juga karena kalau mau pengen dekat dengan saya sudah tidak mau inisiatif lebih dulu. Kalau boleh orang lain lebih inisiatif dulu, karena pengalaman saya yang inisiatif, mereka yang malah menjauh. Jadi otomatis kalau misalkan sekarang sistemnya, kalau misalkan kalian pengen dekat, inisiatif dulu, baru nanti saya akan memberikan feedback yang lebih besar. Inisiatif dalam hal maksud saya adalah saya pengen lihat sejauh mana ini kalian senang dengan saya. Kalau misalkan kalian tidak senang, berarti sejauh apapun saya berusaha untuk dekat, kalian akan tetap menjauh. Tapi sebetulnya Kak Lilis ini orangnya welcome ya sama siapa aja gitu. Welcome banget, nggak pilih-pilih karena tadi bilang netral. Cuman jadinya kita tahu bahwa Kak Lilis ini adalah seorang yang pendiam, tapi juga sebetulnya hatinya baik loh, lembut loh, dia ada maksud baik. Enggak, sebenarnya aku welcome aja sih, saya welcome aja. Tapi ya begitulah, kayak ibaratnya
sekarang udah ada pintu dulu, ketuk dulu pintunya, ibaratnya rumah. Kalau ketuk dulu pintunya baru dibuka. Karena pernah buka pintu itu secara inisiatif tapi nggak ada yang pernah mau masuk. Seperti itu. Dan itulah cerita mengenai kenapa bisa jadi nggak terlalu dekat sama orang sekarang, dan bisa dikatakan pendiamnya juga sebenarnya nilai-nilai sendirilah tentang bagaimana orang introvert itu, bagaimana mereka adalah orang yang welcome banget, tapi ketika mereka welcome banget tidak diapain ya go away, don't come again kan, jangan datang lagi. Kalau misalkan memang nggak mau datang kan ya udah nggak usah datang gitu dalam persahabatan. Nah kalau misalkan mengenai panggilan dari kecil kan itu mengenai nazar tuh ada 3 cita-cita tadi, dokter, guru sama pendeta. Lebih ke misionaris sih, pengen keliling dunia. Jadi setelah itu beranjak dewasa, remaja itu aku inisiatif banget untuk belajar bahasa Inggris. Dan di NIAS kan biasanya guru bahasa Inggris kan jarang kan, karena memang masih itu dikira bukan bahasa kita kok ngapain gitu. Jadi bisa jadi di antara teman-teman di kelas waktu SMP dulu aku yang paling menonjol. Mereka bilang karena kok kamu bisa sih bahasa yang bukan bahasa NIAS atau bahasa Indonesia. Terus bilangnya memang bagus itu bahasa, tapi karena ya you know lah orang-orang pemikiran yang masih belum terlalu cinta akan pendidikan akan berpikiran sempit seperti itu. Tapi untuk teman-teman semua yang di rumah yang nonton, semangat untuk pendidikannya, semangat belajar. Jadi belajar bahasa Inggris otomatis kan kalau misalkan otodidak ada kamus, tapi karena belum terlalu jadi kan otomatis ada guru di sekolah. Nah untungnya guru yang di sekolah itu guru yang masih muda dan saya kagumi gitu. Jadi salah satu faktor juga bisa faktor eksternal yang bisa membuat kita semangat belajar adalah dari guru. Jadi untuk guru-guru saat ini kalau misalkan mengajar baik-baik. Ayo guru-guru baik-baik ya, biar muridnya senang belajar. Salah satu faktor anak mau belajar juga dari faktor guru. Jadi saya dulu adalah faktor guru. Dari faktor guru belajar bahasa Inggrisnya kayak memotivasi belajar. Oh jadi kayak wow. Jadi merhatiin orang, padahal orang ganggu kiri kanan nggak terpengaruh karena fokus ke guru itu aja. Terus kosakata yang diajarin mulai dari ABC dan etc dan lain sebagainya kan, semua kayak wah. Terus setelah belajar dari guru, belajar sendiri di rumah gitu, dengar lagu-lagu dulu suka dengar lagu Justin Bieber Baby. Oke. Jadi pas dengar lagu itu kayak harus audible kan, harus bisa dengar kata-kata yang diucapkannya. Jadi aku tulis di buku walaupun sebenarnya nggak tepat hurufnya, paling tidak belajar. Nah itu salah satu sistemku untuk belajar bahasa Inggris secara otodidak. Selain dari guru dan di rumah juga aku belajar kayak gitu. Terus lihat-lihat kemasan-kemasan snack-snack yang ada bahasa Inggrisnya, aku baca-baca dengan matang sekali. Padahal walaupun mungkin pronunciasinya belum tepat, tapi dengan PD-nya gitu. Yang penting pede. Modal pede doang bacanya. Jadi kayak harus bisa gitu. Terus pas latihan akhirnya bisa kan, walaupun nggak sepro yang ikut kelas atau les bahasa Inggris gitu. Jadi selain itu pengen jadi misionaris dulu, tapi setelah mikir-mikir sekarang passionnya pernah sekolah khusus untuk jadi hamba Tuhan, bisa sih ambil jurusan misionaris, tapi sekarang aku sadar gitu loh, kayak nyadar sendiri, saya sadar kalau ternyata passion saya lebih mengarah kepada mengajar. Karena walaupun kita pengen jadi misionaris keliling dunia, kan bisa dengan mengajar. Betul. Dengan jadi seorang pengajar. Jadi kalau misalkan pengen jadi misionaris sambil mengajar, itu lebih komplit. Nah saat ini sebenarnya itulah yang membuat saya dulu pengen jadi pendeta, pengen jadi dokter, pengen jadi guru, karena motivasi dari sekeliling. Dan otomatis ya dari tadi tidak ada, semua berasal dari lingkungan, orang tua itu tidak ada. Tapi sekarang puji Tuhan mama dan papa saya mendukung
keputusan saya untuk menjadi hamba Tuhan. Karena kan waktu SMA pernah kan sebenarnya pengen, karena di SMA nilai saya bagus, tidak terlalu bagus amat, maksudnya bagus dari semester 1 kelas 1 sampai kelas 3 itu nilainya bagus semua, 80-an ke atas. Bukan bagus lagi itu ya, kayaknya hal yang susah kalau buat aku ya. Ya luar biasa. 80-an ke atas. Jadi ya pernah masuk umum juga. Jadi ketika mereka mendengar bahwa untuk jadi hamba Tuhan atau menjadi milih sekolah pendeta daripada sekolah universitas umum yang lain, agak kecewa mereka. Kepala sekolah saja pun pernah kan kayak nanya, Lis, kamu yakin ngambil sekolah pendeta banyak loh, banyak di NIAS aja kan memang rata-rata Kristen kan, kamu yakin dengan nilai segini harusnya bisa, apalagi ada guru bahasa Inggris dulu juga di SMA kan, Lis bisa loh Lis, lebih dari ini bisa ke universitas lain, jangan ke sekolah Alkitab atau ke keagamaan. Terus saya lantang lah bilangnya, ya inilah panggilan Bapak. Inilah panggilan, kalau misalkan sepandai-pandai pun kita secara akademik, kognitif di dalam pendidikan, kalau misalkan memang passion kita untuk panggilan dalam Tuhan, ya it's me gitu, kita nggak bisa nolak. Terus kata Bapak itu, akhirnya Bapak itu bilang, ya udahlah semoga yang terbaik aja lah Lis ya. Terus ya oke, mungkin ya begitulah. Untuk teman-teman semua juga jangan sampai salah paham ya, untuk anak STT itu tidak semua adalah orang-orang yang buangan dari universitas yang tidak diterima, tetapi ada orang-orang yang masuk STT bukan karena memang mereka nggak bisa secara akademik, bisa, tapi memilih untuk jadi hamba Tuhan. Jadi untuk kalian saat ini yang pengen jadi hamba Tuhan tapi ragu dengan citra sekolah keagamaan yang dikira terlalu gagal dalam akademik, no, tidak semua orang yang masuk sekolah keagamaan itu adalah rendah secara akademik, tidak. Dulunya mah kan lebih bagus, bisa jadi ada orang yang lebih pintar di sekolah dulu tapi akhirnya bisa memilih sekolah keagamaan karena ya itu panggilan. Jadi mau sepintar apapun kita dulu, kalau memang panggilan jadi hamba Tuhan ya tetap hamba. Dan contohnya adalah saya. Ini menarik ya. Jadi padahal tuh nilainya itu 8 ke atas gitu loh. Kalau secara manusia gitu kan pasti berpikirnya mendingan ke universitas negeri atau swasta gitu dengan nilai yang bagus begitu. Tapi kok ya buang-buang waktu masuk STT. Tapi ya itu balik lagi seperti yang Kak Lilis bilang, panggilan. Kak Lilis memilih untuk panggilannya itu luar biasa. Ya begitulah kehidupan. Tapi tetap cerdasnya itu terlihat memang. Sampai di STT pun nggak secara ya sekuler cerdasnya itu, tapi juga kerohaniannya juga luar biasa Kak Lilis. Ya itu semua karena Tuhan, karena Tuhan semua. Tapi pernah waktu sebenarnya sebelum berhasil secara akademik, waktu SD karena belum ada motivasi dari eksternal kan, secara faktor luar baik dari guru atau siapapun itu, di SD itu memang nggak ada prestasi akademik apa waktu SD. Soalnya kan memang ya sekolahnya abun-adul, lengangan kakek ecek-ecek gitu. Iya, bukan ecek-ecek, memang pendidikan, tapi nggak ada motivasi dari eksternal lah. Dari diri sendiri sebenarnya ada, tapi nggak ada yang nggak ada pendukung dari keluarga. Jadi SD ya nggak masuk akademik, tapi puji Tuhan waktu SMP dan dari guru itu tadi faktor eksternalnya udah mulai masuk, dan dari misionaris juga semua. Jadi semua introvert, orang yang berintrovert sebenarnya bisa termotivasi belajar, bisa karena dari faktor eksternal dari luar. Tapi jadi kalau misalkan mindset kalian saat ini orang introvert adalah orang yang menutup dari dunia luar, kalian salah besar. Malahan motivasinya apapun itu bisa jadi dari luar ya. Karena jadi yang faktor pendorongnya dari luar dan yang menguatkan itu dari diri kami sendiri. Jadi ya itulah ceritaku. Oke, aku mau Kak Lilis berdoa untuk
orang-orang yang memiliki pengalaman seperti Kak Lilis, juga orang-orang yang pernah menyakiti Kak Lilis, dan juga orang-orang yang setia sampai sekarang dengan Kak Lilis. Oke. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji, segala hormat kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih hari ini kami boleh dan bisa berbagi cerita. Dan saat ini Tuhan, hamba-Mu secara khusus berdoa untuk teman-teman yang di luar sana mungkin saat ini hidup dan tumbuhnya itu tidak bersama dengan orang tua kandung, melainkan dengan kakek dan nenek mereka yang mungkin sebagai keluarga pengganti dari orang tua kandung mereka. Tolong kuatkan mereka Tuhan untuk terus dapat melihat kasih Tuhan lewat kakek dan nenek mereka yang mereka miliki saat ini, dan tolonglah mereka juga untuk dapat menyayangi kakek dan nenek mereka selama mereka masih hidup, dan jangan sampai mereka menyesal ketika mereka tidak ada karena perlakuan mereka yang tidak benar. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak yang saat ini juga yang mungkin masih bingung dalam hal menentukan masa depan atau cita-cita mereka, yang mungkin saat ini cita-cita mereka terbagi, otomatis Tuhan Yesus mungkin pilihan mereka juga akan terbagi-bagi. Oleh karena itu Tuhan, mantapkanlah hati mereka di salah satu pilihan dari cita-cita mereka tersebut Tuhan. Tolonglah mereka untuk mampu menentukan opsi yang paling terbaik untuk bisa menentukan masa depan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus Kristus untuk faktor-faktor dari lingkungan yang mungkin sampai sekarang menjadi penyemangat dalam belajar atau lain sebagainya Tuhan. Tuhan tolong mereka juga mulai dari guru dan lain sebagainya, kiranya mereka juga dalam lindungan dan kasih sayang Tuhan. Terima kasih untuk orang-orang yang sampai saat ini telah menjadi motivasi hidup dalam kehidupan kami yang mungkin memiliki kepribadian yang selalu dipandang orang sebagai orang yang tidak terlalu banyak bicara dan lain sebagainya. Tolonglah kami Tuhan Yesus yang terkasih, tolonglah mereka untuk dapat terus berjalan di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Inilah doa dan ucap syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih teman-teman. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like, dan juga jangan lupa untuk komen, subscribe untuk memotivasi kita memberikan video-video menarik yang lainnya. Dan yang terpenting, jangan lupa untuk share ke teman-teman semua supaya teman-teman semua dapat terberkati. Ini program Ini Ceritaku. Terima kasih dan shalom. Shalom.